Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan para alim ulama, para tokoh, para jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu serta anak-anak sekalian, yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis ilmu. Allah sayang sama kita sehingga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Ini semua tidak lain tidak bukan karena kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat, dan mudah-mudahan Allah kasih umur kepada kita, umur yang barokah. Salawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang selalu istiqomah menyampaikan Islam hingga yaumil akhir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini adalah pertemuan yang kedua. Ulun kan ingat lagi tanggal berapa itu ulun diminta. Nah ini di malam yang sama, dan ini adalah pertemuan yang kedua, di mana di pertemuan pertama sudah kami sampaikan bahwa ketika kita hadir di sebuah majelis ilmu, maka Allah akan mengasih kita rahmat yang begitu banyak, yang begitu melimpah, sehingga ketika kita hadir di majelis ini, maka Allah kasih kita rahmat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, ujar Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum
Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid, musola, surau, lalu membaca kitabullah dan saling mempelajarinya. Apa ujar Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Maka kita ketika hadir di majelis-majelis seperti ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Jadi kalau ada yang galau-galau, rancak-rancak aja hadir di majelis ilmu. Yang lagi sakit hati diputus, diputus apa yuk? Gitu. Yang banyak masalah hadir di majelis ilmu, maka Allah kasih sakinah, kebahagiaan, ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini Rasulullah yang menyampaikan, bukan kita. Wa hafathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah, mereka akan dilingkupi para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi jangan heran nanti kalau kita nanti di yaumil akhir, lalu malaikat ketemu kita, tahu nama kita, Fulan bin si Fulan. Nah, karena apa? Karena ketika kita hidup di dunia ini sering-sering hadir di majelis ilmu seperti ini, maka Allah pun sering menyebut-nyebut nama-nama kita. Nama Fulan bin si Fulan, Fulan bin si Fulan, jadi malaikat kenal Pak. Jadi pian nanti kalau misalkan di akhirat ketemu malaikat berkenalan, tahu ngaran pian, wajar aja. Karena sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semua para jamaah agar kita selalu hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, walaupun kita mungkin 1 jam, 1,5 jam kita duduk-duduk seperti ini sambil mendengarkan, sambil minum, sambil bersilaturahim, bersilaukhuwah, maka insya Allah tidak ada yang rugi bagi kita semua. Bagi yang belum bisa hadir di tempat ini dengan pengeras suara ini, mudah-mudahan bisa mendengarkan juga di rumah dan sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan lanjutkan malam ini kajian kita, dan kami akan awali dengan sebuah cerita para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di antara kita semua itu pernah melakukan yang namanya safar atau perjalanan, minimal dari Brau ke Samarinda, atau dari Brau ke tempat tinggal kita atau ke kampung-kampung kita. Atau bisa jadi juga ada di antara kita para jamaah yang pernah melakukan safar ke luar negeri, misalnya yaitu melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ketika kita mau melakukan perjalanan, anggap saja perjalanan haji atau umroh misalnya, itu berapa lama kira-kira? Yang pernah haji adakah? Amun ulum belum haji baik, tapi menaiki anak Pak Haji, alhamdulillah. Ada sudah yang haji misalkan di sini para jemaah, atau ada yang umrah misalkan? Nah, yang pernah, alhamdulillah lah. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, kira-kira berapa lama waktu kita dalam perjalanan berangkat dan pulang itu? Mungkin ada 1 bulan malah, ya loh, 1 bulan. 1 bulan itu waktu yang sangat singkat, 30 hari. Tapi persiapan orang melakukan ibadah haji luar biasa. Setiap hari di checklist apa yang mau dibawa, apa lagi yang mau dibawa, takut tertinggal ini apa yang harus dibawa dan seterusnya. Bahkan bertahun-tahun
dia mempersiapkan ketika mau melaksanakan ibadah haji. Padahal ibadah haji itu perjalanannya singkat, cuma berapa tadi? Maksimal mungkin 1 bulan atau ada yang lebih sedikit. Tapi tidak mau ada ketinggalan. Barang ini sudahkah disiapkan? Surat menyurat ini sudahkah disiapkan? Tidak mau ketinggalan. Coba para jamaah bayangkan, yang perjalanan kita ketika melaksanakan ibadah haji atau misalkan ibadah umroh yang mungkin ada yang 2 pekan, 3 pekan, itu persiapannya luar biasa. Bayangkan para jamaah, ketika kita mau melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umroh, lalu kita berangkat ke bandara, lalu ternyata pesawat yang mau berangkat ini sudah mau berangkat. Kita bayangkan, pas kita mau berangkat ternyata paspor kita atau visa kita ketinggalan. Kira-kira bisa enggak Pak berangkat ibadah haji? Kalau paspor kita tertinggal, bisa nggak kira-kira? Sulit. Maka sudah dipastikan kita akan gagal berangkat untuk ibadah haji. Yang awalnya tadi mau melihat Ka'bah secara langsung, tapi dengan ketinggalan paspor kita, visa kita Pak, ternyata kita tidak bisa berangkat melaksanakan menunaikan ibadah haji atau umrah. Maka sedihlah kita Pak, tidak bisa lihat Ka'bah secara langsung. Kenapa? Karena surat menyurat tadi tertinggal Pak, padahal kita sudah persiapan nih lama nih. Pertanyaannya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah umrah, yang waktunya hanya 1 bulan, 1 bulan setengah misalkan, itu persiapannya matang. Bayangkan, pernahkah kita memikirkan, pernahkah kita mempersiapkan perjalanan kita yang sangat jauh dan waktunya tidak terbatas, yaitu perjalanan kita di negeri akhirat nanti para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika nanti kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang waktunya itu pun tidak terbatas, sangat lama, kira-kira apa yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan yang panjang itu? Ini menjadi renungan buat kita semua. Ini tahun 2000 berapa ini sudah? 2024. Kira-kira apa yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan kita di negeri akhirat yang begitu panjang? Sudahkah kita list sholat kita ini sudah lengkap atau tidak? Sholat kita ini sudah khusyuk atau tidak? Puasa kita apakah sudah kita list sudah puasa Ramadan atau tidak? Zakat selama ini sudah kita tunaikan atau tidak? Lalu bagi ibu-ibu, maaf-maaf, sudah taatkah kepada suami? Atau sebagai seorang suami, sudahkah menafkahi anak dan istrinya secara ma'ruf? Ini kita list, kita persiapkan. Padahal ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Ketika kita nanti sudah mati, maka tidak akan bisa lagi kembali para jamaah. Tidak akan bisa lagi kita kembali. Ketika kita nanti mati, maka kita mulailah perjalanan yang begitu panjang tadi. Kalau tidak ada persiapan yang matang, maka kita nanti akan menyesal para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi kita melaksanakan ibadah haji, ketika kita melaksanakan ibadah umroh, apa tiket kita yang bisa sehingga kita sampai ke sana? Yaitu paspor, ada visa. Kalau kita nanti di perjalanan di negeri akhirat, apa yang harus kita persiapkan? Bekal apa yang harus kita bawa? Bekal apa yang harus kita betul-betul bawa ketika kita nanti di perjalanan yang begitu panjang di negeri akhirat? Tidak lain tidak bukan adalah
bekal yang harus kita bawa supaya kita nanti berhasil masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Takwa, Pak. Jadi kalau kita haji tadi, umroh tadi, yaitu paspor, visa, sehingga kita bisa melihat Ka'bah secara langsung, bisa berangkat ke sana. Ketika nanti kita di yaumil akhir, ketika kita nanti mau masuk ke dalam surga, sudah ada enggak tiket kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa takwa ini adalah bekal yang terbaik? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi bekal yang terbaik itu, para jamaah, bukan harta kita. Bukan harta kita. Kecuali apa? Kecuali harta kita yang kita kasih diinfakkan untuk fisabilillah. Kita infakkan untuk surau ini. Harta kita yang kita wakafkan, yang kita sedekahkan, itulah yang kita bawa. Jadi bukan harta kita, mobil kita dibawa, enggak. Ketika kita misalkan ada saudara kita yang meninggal dunia nih, ketika meninggal dunia, ulun sering Pak mengawani yang memandikan. Mengawani. Ketika mau dimandikan itu ada cincin batu akik, wah bagus. Tetap Pak disuruh lepas. Ada di bawah batu akik. Bayangkan. Jadi kalau batu akik ada di bawah mati. Ya, mobil ada di bawah mati. Bini juga ada di bawah mati juga. Apalagi bini mana mau Pak buat sama-sama. Bujur kan? Bu, bujur gak Bu? Misalkan ada suami maaf meninggal nih. Ya, pasti yang bini kada mau umpat ke dalam. Ya, kain aja dulu ya. Nah itu, harta kita tidak dibawa Pak. Jabatan kita tidak dibawa. Maaf. Misalkan kita jabatan menjadi maaf nih. Misalkan Pak Lurah misalkan tidak dibawa. Pak Camat tidak dibawa. Pak RT tidak dibawa Pak jabatan. Tidak dibawa. Betul tidak Pak? Tidak dibawa Pak. Tapi jabatan yang dibawa adalah ketika jabatan ini digunakan untuk mengayomi umat. Nah, ketika kita dikasih jabatan, maka jabatan kita ini kita gunakan untuk membantu umat, mengayomi umat. Itu baru dibawa. Jadi bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan kedudukan kita Pak yang dibawa. Kecuali kedudukan yang digunakan untuk umat, membantu Islam. Maka oleh karena itu, seberapa banyak harta yang kita punya, kalau kita banyak rezeki Pak, jangan disimpan, diinfakkan. Itulah harta kita sesungguhnya. Kalau misalkan kada ada bisi juga harta kita Pak, paling kada kita membantu surau ini, membantu tempat ibadah ini supaya cepat terlaksana, cepat selesai, bisa jadi masjid ke depan, sama-sama gotong royong, tenaga sama. Nah, itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bekal yang terbaik tadi ujar Allah adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga tadi yang kami sampaikan, tiket untuk masuk surga tadi, yaitu adalah takwa kita kepada Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin."
Ujar Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga itu adalah untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita kalau Jumatan nasihat takwa sering disampaikan oleh para khatib, dan bahkan itu menjadi apa? Syarat sahnya tadi, yaitu apa? Nasihat takwa. Apa sering disampaikan? Mari kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa. Kami sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, kata Imam Ali, kata Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menantunya baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 ciri orang yang bertakwa. Salah satu di antaranya adalah, ujar Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, orang yang bertakwa itu adalah ketika di dalam dirinya itu ada al-istidadu liyaumir rahim. Jadi senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi yang namanya kematian hari esok itu. Nah, jadi kita ciri orang yang bertakwa tadi mempersiapkan. Dari sekarang kita persiapkan. Hadir kita di majelis ilmu ini adalah salah satu bukti kita cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah modal kita, bekal kita ketika nanti kita di yaumil akhir hadir di majelis ilmu. Jadi hadir di majelis ilmu ini banyak pahalanya. Ketika kita mendengarkan dapat pahala, ketika kita silaturahim dapat pahala, ketika kita niatkan iktikaf misalkan di masjid, di musola, kita niatkan di tempat-tempat ibadah, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kita menuntut ilmunya dapat pahala, jadi luar biasa. Jadi banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Nah, jadi orang yang bertakwa itu adalah mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena kita ini, ujar guru ulun, umur kita itu kada bebau nangai jersidin. Ini orang Banjar biasa kayak gitu, Pak. Nang gitu. Jadi ujar sidin, umur kita itu kada bebau. Artinya apa? Umur kita itu kada tahu, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada kawan sering ketemu, Pak. Sering kalau beli makanan, beli wadah ketemu, sering ngobrol. Tiba-tiba dapat informasi meninggal dunia. Katanya jantung. Nah, itu. Padahal sehat-sehat aja kelihatan. Ada tadi ulun beberapa waktu di-share oleh kawan video di mana di Balikpapan kalau kada salah itu kan ada sedang mengimami sholat subuh ya. Mengimami sholat, Pak. Ketika sujud ternyata kada bangun-bangun lagi. Sampai jamaahnya bingung. Luar biasa. Sujud kada bangun-bangun lagi, akhirnya ternyata dengar informasi tadi meninggal dunia. Bayangkan ketika sujud, ini yang kita tunggu-tunggu, Pak. Mudah-mudahan kita ini ketika di penghujung hayat kita, di penghujung umur kita, dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka ujar guru ulun, Pak, supaya kita itu mati dalam keadaan ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita hadir di majelis ilmu seperti ini, Pak, ketika kita selesai majelis ilmu ini, kita niatkan, ya Allah, tolong panjangkan umurku agar aku nanti bisa ketemu lagi pekan depan, bisa hadir lagi di majelis ilmu. Maka kalau pas kita tiba-tiba sebelum waktunya ketemu lagi lalu meninggal dunia, maka dicatat niat kita itu mau hadir di majelis ilmu. Nah,
Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu seperti ini, kita niatkan, mudah-mudahan ya Allah panjangkan umurku, nanti pekan depan bisa hadir lagi di majelis seperti ini. Nah gitu. Misalkan malam Rabu depan nanti siapakah yang mengisi lagi. Yang penting kita niatkan terus hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka ketika kita mati, ketika kita meninggal dunia, dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang mau menuntut ilmu. Nah, itu. Karena waktu kita itu singkat, Pak. Waktu kita tuh sebenarnya Pak, dari maghrib ini ke isya. Ya kan, Pak? Itu waktu kita, Pak. Maghrib ke isya ini paling berapa waktunya? 1 jam paling. Itulah Pak umur kita sebenarnya. Amun lewat, alhamdulillah, dari isya pulang sampai subuh. Amun lewat Pak, alhamdulillah masih hidup. Waktu kita tuh dari subuh sampai zuhur. Bayangkan. Jadi waktu kita tuh di antara sholat-sholat itu saja sebenarnya umur kita. Nah maka oleh karena itu, ketika kita habis sholat maghrib, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, mudah-mudahan ketemu lagi dengan sholat isya nanti ya Allah. Nah, ketika ternyata kita di qadarullah meninggal dunia, maka kita niat ibadah kepada Allah. Habis sholat isya, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, mudah-mudahan ketemu lagi dengan sholat subuh, supaya bisa sholat subuh. Maka itu niatnya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah jadi kita ini Pak, niatkan terus, berniat aja. Nah gitu, berniat aja dapat pahala. Apalagi kalau kita melaksanakannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ujar Rasulullah, ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, ujar Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah gitu. Jadi kita ini memperhatikan apa yang akan kita perbuat untuk hari esok gitu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ini sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan, memperhatikan apa yang kita akan perbuat nanti untuk hari esok gitu. Nah, ini Allah memerintahkan kepada kita. Nah, jadi apa yang harus kita persiapkan? Kenapa? Karena perjalanan hidup kita itu para jamaah itu sangat singkat. Namun gak ada salah, ulun pernah sampaikan atau belum? Anggap saja begini para jamaah, mohon maaf. Ini ada garis, atau pian misalkan melihat garis, garis sejadah kita ini dari ujung ke ujung. Ini anggap saja Pak. Garis ini adalah garis kehidupan kita. Garis kehidupan kita. Lalu ada dua titik. Ini garis kehidupan kita. Ada titik 1, ada titik 2 Pak. Titik 1 ini adalah titik ketika kita lahir. Lalu titik yang kedua ini adalah titik ketika kita mati Pak. Kira-kira antara titik lahir kita sama titik kematian kita ini berapa lama Pak? Ada 100 tahun Pak? Ada kira-kira? Jarang Pak. Orang berumur 100 tahun itu jarang. Paling berapa? 60 tahun, 70 tahun. Ada yang umur di sini maaf 90 tahun. Kalau 90 tahun itu Pak, makan kacang aja kali sudah. Nikmat sudah dihilangkan, banyak dilepas. Ayo. Berapa umur kita kira-kira Pak? Anggap saja kalau umur Rasulullah
itu adalah 63 tahun. Maka dirata-ratakan umurnya umat baginda kita Rasulullah ini Pak terkadang sekitar 60 tahun. Anggap saja 60 tahun Pak. Kehidupan kita sebelum ini, garis ini panjang Pak, nggak ada waktunya. Tapi antara titik hidup, titik lahir kita sampai titik mati ini terbatas, sangat singkat, segini aja Pak. Setelah kita mati, waktunya pun panjang. Ulun itu sering ziarah kubur, sering Pak. Paling suka sudah ulun ke objek wisata tuh ke kuburan. Kadang-kadang ke pantai kemana, ke kuburan Pak. Kenapa? Ke kuburan itu melihat-lihat aja Pak. Ada yang umurnya itu, umur lahir sampai mati itu Pak, ada yang 50 tahun, tapi matinya sudah hampir 90 tahun. Masih tua-tua sudah Pak. Tiang-tiang nisannya itu. Artinya apa? Umur kita itu sedikit dibanding waktu kematian kita. Waktu kematian kita tuh panjang. Coba, Rasulullah umurnya meninggal berapa tahun tadi? 63 tahun. Umur Rasulullah mulai meninggal sampai sekarang berapa ribu tahun? Coba. Artinya Pak, lawas ini. Yang sebentar ini Pak menentukan pian bahagia atau kada. Senang atau tidak Pak. Yang sebentar ini nah menentukan kita Pak. Yang tadi berapa? Sekitar 60 tahun. Amun kita gagal, maka kita Pak sedih selama-lamanya. Tapi amun kita berhasil Pak, bahagia kita selama-lamanya Pak. Ini yang terkadang kita dilupa Pak. Kayak rasa hidup aja kita ini, kada pernah mati kayaknya. Kada ingat lagi sholat, kada ingat puasa apalagi, zakat apalagi Pak. Istri telantarkan, berani pulang sama suami, naudzubillah. Ayo. Kita ini terkadang lupa Pak, waktu yang singkat ini. Coba kalau kita hitung-hitung, belum tadi kada membawa LCD Pak. Coba kalau kita hitung-hitung Pak. Hidup kita ini coba kalau kita rata-ratakan tadi 60 tahun. 60 tahun itu Pak, kita kurangi waktu kanak-kanak kita. Ya kan? Mulai dari satu hari sampai berapa hari balik itu kira-kira berapa? Kira-kira 15 mungkin malah, 15, 16 mungkin lah. Nah, anggap saja 15 supaya nyaman mudah Pak menghitung. 60 tahun dikurang 15 tahun berapa Pak? 45. 45 tahun Pak ini. Bujurkah Pak 40 tahun, 45 tahun ini umur kita gunakan untuk ibadah? Guring. Guring gitu. Guring berapa jam Pak? Jam 11 atau jam 4. Nah, berapa? Anggap saja ujar orang kesehatan ya, ujar orang kesehatan Pak bujurkah kadang-kadang. Jar guring itu yang lebih bagus itu 8 jam jar. Bujurkah ada tahu juga? Penurung kurang jam 8 jam. Guring jam 12, bangun jam 3 biasanya. 8 jam Pak. Coba 8 jam Pak guring kita. Anggap saja 8 jam nih. 8 jam itu per hari berarti sepertiga dari umur kita tuh guring Pak. Jadi sepertiga berapa? Dari 45 tadi. 15 tahun. Bayangkan Pak, sisa berapa Pak umur kita? 30 tahun. 30 tahun ini bujur apa kita ibadah kepada Allah? Bujur kah? Kada. Menonton TV berapa biar? Ayo, ini jujur Pak, mumpung kita di sini jangan ada dusta di antara kita. Nauzubillah. Kita ini sering Pak menghitung-hitung Pak. Coba daripada kita menghitung duit di rumah Pak, hitung hitung umur kita ini kira-kira. Nauzubillah. Itu Pak ulun amun menghitung itu rasa halus awak gitu Pak. Rasa halus, rasa takutan ulun itu mati. Jadi wajar aja kita itu mati itu takutan. Kenapa? Masih ibadah kita tuh sedikit gitu. Allahu Akbar. Jadi ulun terkadang tuh Pak merenung gitu. Amun kada semangat lagi ibadah, merenung tadi Pak. Ujar guru ulun, ada kuncinya supaya ibadah itu semangat Pak. Kalau pian mau menggawi, tapi ulun belum menggawi Pak. Pian buat Pak peti mati di rumah. Tahu peti mati Pak? Ujar orang Banjar itu tabala Pak. Peti mati. Taruh di kamar. Amun pian mengantuk Pak ngali bangun tahajud,
babuat ke dalam situ pian sorangan. Berani Pak? Pasti hilang mengantuknya pian. Atau ulun di rumah tuh ada berisi kain putih Pak. Kain biasa digunakan orang meninggal dunia. Kain apa biasa namanya? Kain kafan. Kain kafan itu Pak pian kasih minyak melati banyak-banyak. Pian kasih minyak melati banyak-banyak. Itu Pak pian tutupkan ke muka, pian hirup. Keingatan mati. Jadi semangat ibadah kita Pak. Jadi amun koler-koler ibadah, ambil kain kafan, cium. Ya. Ini jangan ambil bantal, amun ambil bantal tambah guring kita Pak. Nah itu. Jadi kain kafan. Jadi ulun pernah menukar ujar bini, untuk apa Bi beli kain kafan? Untuk siap-siap aja jalan. Nah, gitu, untuk siap-siap. Supaya ingat kita Pak mati. Jadi kain kafan itu kalau bisa pian gantung di kamar. Kada usah di dalam lemari, jangan. Gantung aja Pak ya di luar. Supaya ingat kita ini bakal mati. Nah, jadi 30 tahun tadi Pak. Bujurkah 30 tahun tadi kita untuk ibadah kepada Allah? Ternyata kalau kita jujur kah? Ada. Paling berapa Pak? Sholat maghrib berapa jam Pak? 6 menit. Anggap saja 10 menit lah. Sholat isya 10 menit, alhamdulillah. Sholat subuh 10 menit. Zuhur 10 menit. Asar 10 menit. Hanya 50 Pak ya, karena sampai sejam. Anggap saja sejam lah. Sejam Pak ya, 1/24. 1/24 dari umur kita 30 tahun tadi. Kira-kira berapa Pak? Berapa jam kira-kira? Ada kalkulator. Nanti biar hitung aja Pak di rumah. Nah, ternyata Pak sedikit benar. Kan berapa tahun aja kita ibadah itu? Belum lagi khusyuk. Ada Pak banyak kegiatan gawian nih, gawian belum tuntung. Jualan belum laku. Toko belum dibuka. Nauzubillah. Ketika kita sholat kan ingat Allah Pak. Ingat gawian kita. Belum lagi kada khusyuknya. Nauzubillah. Nah, jadi singkat cerita Pak, umur kita itu ternyata yang dikasih oleh Allah, kalau umur 60 tahun ternyata ibadah itu sedikit. Maka oleh karena itu Pak, para sahabat Rasulullah dan yang lainnya mencontohkan kepada kita, umur kita ini sedikit, umur kita ini singkat, tapi bagaimana amalan kita supaya apa? Melebihi dari umur kita, ya kan? Apa itu? Bawa wakaf misalkan untuk surau. Pian mati baik. Selama surau itu dipakai, maka pahala terus mengalir. Nah, ayo bayangkan Pak. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza matal insan al-qata anhu amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah." Nah, apabila seorang manusia nanti meninggal Pak, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara. Apa itu? Sedekah jariyah, apalagi ilmu yang bermanfaat, dan anak kita Pak yang soleh mendoakan kita. Amun kita maaf kada beisi anak, maaf nih, maka kita ambil infak, sedekah jariyah, itu kita ambil supaya apa? Umur kita walaupun cuma 20 tahun tapi pahalanya terus mengalir Pak, sehingga ketika kita di dalam kubur dikirimi terus amal kebaikan. Amun kita kada ada duit nih, kada bisa berinfak, kada bisa bersedekah, kada bisa berwakaf, ada anak, maka anak ini kita didik Pak supaya menjadi anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Minimal Pak kita tuh mengajari anak tuh baca Al-Fatihah. Minimal. Supaya apa? Ketika inya sholat baca Al-Fatihah, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kita tuh kada ada diisi duit, kada diisi harta banyak, anak maaf, anak nih pulang kada ada,
Atau punya anak tapi anak ternyata kan soleh Pak. Maka kita ambil apa Pak? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah tadi menasehati, mengajak orang lain. Contoh Pak, maaf Pak. Ketika kita misalkan mau hadir ke sini, supaya pian dapat pahala banyak berlipat, pian bawai kawan pian. Jadi misalkan ada tetangga, Pak, ayo kita ke surau Sabilal Mutadin. Ada apa? Ada pengajian. Oh iya kah? Ketika pian membawai, lalu orang tadi hadir di majelis itu, maka pian akan mendapatkan 2 pahala. Nah, ketika kita menasihati seseorang, lalu ternyata orang tadi ketika kita nasihati dan dia ikut Pak, mengamalkan apa yang kita nasihatkan, maka ketika kita mati, ketika dia juga menyampaikan kepada orang lain, maka terus pahala itu akan mendapatkan. Inilah yang namanya MLM pahala Pak. Ayo, Allahu Akbar. Inilah yang menjadi modal kita Pak. Walaupun umur kita sebentar, umur kita kada panjang Pak, mudah-mudahan pahala itu terus mengalir. Nah, ini surau belum tuntung, ya kan? Kalau ada duit biar wakafkan Pak, kada rugi biar. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kada lawas lagi ya. Kada lawas lagi, waktunya sudah menjelang salat Isya. Di penghujung pertemuan di malam hari ini, ulun akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kabar dari Rasulullah. Ya. Ini bukan dari ulun Pak, dari Rasulullah. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Ibni Mas'ud adit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi nar. Qalu, bala ya Rasulullah. Qala, ala kullu hayyin layyin qarib sahab. Nah, ujar Rasulullah, an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi nar. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka. Nah, jadi Rasulullah ini menyampaikan kepada para sahabat, maukah kalian, ujar Rasulullah, aku tunjukkan orang yang haram disentuh api neraka. Lalu kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa Rasulullah? Coba Rasulullah tunjukkan apa? Ujar Rasulullah, ala kulli hayyin layyin qaribin sahal. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, orang yang hayyin, orang yang layin, orang yang qarib, dan orang yang sahal. Nah ini, jadi ada 4 ini Pak. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi orang yang hayyin, bisa menjadi orang yang layin, dan bisa menjadi orang yang qarib, dan menjadi orang yang sahal. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan Pak, kita semua panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita selalu semangat, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, hidup pun dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan kita Pak hadir lagi di majelis-majelis berikutnya. Siapapun yang mengisi, kita hadir Pak. Kita hadir, kita silah ukhuwah, silaturahim. Insya Allah tidak ada yang sia-sia ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Demikian, mari kita tutup dengan membacakan doa kifat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.